Tapi terus kemarin hilang, ujuk-ujuk muncul, wajahnya beda. Orang kayak di-prank dan orang kecewa. Tolonglah tahu juga bahwa walaupun kalian merasa memiliki Mahalini, dia tetap seorang wanita yang mandiri dan berhak menentukan nasib hidupnya. Menentukan hidungnya mau diapain, dagunya mau diapain. Jadi kalau saya kira hargailah upaya mereka. Dan yuk kita tunggu apa yang akan dilakukan untuk memberikan semangat kepada para pengikutnya yang kecewa ini, sehingga mereka pun bisa memberikan semangat untuk Mahalini nanti. Halo, saya Sekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Mahalini, istri Rizky Febian ini, yang kayaknya seluruh dunia tahu kalau dia baru saja melakukan operasi plastik, dan seakan ini tampak disesalinya. Apakah betul dia menyesalinya? Dan bagaimana dampak operasi plastik ini terhadap karirnya nanti? Karena kita tahu bahwa ada sebuah saying atau sebuah kalau kita bilang ini kepercayaan di China yang juga kita adopsi juga, bahwa konon hoki seseorang itu dipengaruhi oleh garis tangan, bentuk wajah, dan juga elemen yang ada di wajahnya. Dan ini adalah sesuatu yang sudah dipercaya selama lebih dari 3.000 tahun. Nah, apakah ini akan jadi sebuah jinx atau hal-hal yang akan menggagalkan kesuksesan yang seharusnya akan terjadi, ataukah malah akan membuat ini lebih sukses lagi? Bersama saya, kita akan bahas dan bersama teman-teman dari SG Entertainment. Mahalini kan sempat sukses ya sebelum operasi dengan lagu-lagunya, berpenyanyi. Setelah operasi, bagaimana karir dia dengan perubahan-perubahan wajah ya? The Wheel of Fortune. Wheel of Fortune menceritakan atau ingin menyampaikan sebuah message bahwa hidup itu akan berputar. Kadang kita akan di atas, ada kalanya kita akan di bawah. Kalau kita pernah di bawah, siap-siaplah untuk di atas dan sebaliknya. Ini sebenarnya adalah kartu bagus yang bisa berimplikasi buruk terhadap Mahalini. Yang kalau saya kira ini kurang survei. Kenapa seperti itu? Ada dua hal. Yang pertama, dia tuh nggak pamit sama netizen. Mahalini lupa bahwa saat kita menjadi seorang entertainer, tubuh kita ini nggak kita miliki sendiri. Nggak dimiliki oleh Rizky Febian aja juga. Nggak dimiliki juga oleh orang tuanya lagi. Tapi juga dimiliki oleh para netizen. Kenapa seperti itu? Karena orang itu ingatnya Mahalini yang kemarin itu ikut Idol, kemudian masuk ke babak final dan berlaga, dan terus kemudian akhirnya keluar dengan lagu-lagu yang disukainya, dengan pernikahan beda agama yang akhirnya terjadi. Itu bukan Mahalini yang sekarang itu orang lihat. Jadi ini kayak memperkenalkan sebuah produk baru yang sebenarnya isinya itu produk lama. Nah, sedangkan sebuah perusahaan saat mereka akan merilis sebuah kemasan baru, mereka ini perlu mengeluarkan biaya untuk memperkenalkan. Nah, kalau saya kira ini kegagalan PR atau public relation works yang tidak dilakukan oleh manajemen Mahalini. Seharusnya sudah ada gitu loh. Oh, ini mau operasi plastik. Nanti rencananya akan seperti apa, terus kemudian kalau perlu semua prosesnya ini juga dinaikkan dan juga diceritakan semua prosesnya ini menjadi sebuah storytelling. Kita akan membuat ini sebagai sebuah journey di mana orang itu akan berubah, dan sebenarnya setiap manusia itu pasti mencintai perubahan itu. Tapi terus kemarin hilang, ujuk-ujuk muncul, wajahnya beda. Orang kayak di-prank dan orang kecewa. Nah, mereka akhirnya menimpakan kekecewaan itu dengan menulis komentar yang mohon maaf memang kadang-kadang nggak masuk di akal. Mahalini yang ya meskipun cantik, superstar, bersuara merdu, dan juga seorang calon diva ini, tapi ternyata dia seorang wanita juga yang tidak juga akan kuat jika dikomentarin seperti itu. Nah, terjadilah apa yang sekarang ini terjadi. Itu hal yang pertama. Nah, hal yang kedua itu apa? Nah, yang hal kedua, kalau saya pikir di sini adalah bagaimana ternyata mungkin dia ini tidak mengetahui bahwa wajah ini itu adalah menentukan hoki kita. Nah, salah satu contoh Chinese saying juga, kepercayaan orang-orang di timur jauh sana, bahwa saat hidung kita ini menghadap ke bawah, itu akan membuat hoki atau keuangan akan semakin bagus. Kalau menghadap ke depan itu tidak. Nah, artinya dengan operasinya ini membuat lebih mancung dan menghadap ke bawah, seharusnya secara hoki ini akan bisa mendatangkan uang dan menjaga uang itu akan terus bersamanya lebih lama lagi. Maka saya katakan sebenarnya dua hal ini sebenarnya saling menyeimbangkan.
Tapi ini semua tetap harus dengan satu catatan, bahwa Mahalini dan manajemennya mengetahui tentang hal ini dan memang merawat semua gosip ini dan tidak carried away atau terus kemudian terbawa suasana jadi ikutan sedih. Nah, masalahnya sekarang dia ikutan sedih. Seharusnya jangan. Maintain isu ini dan seharusnya ini akan jadi sebuah hal yang akan membuat dia lebih terkenal lagi. Tapi hoki Karni sebelumnya itu seperti apa dengan dia setelah melakukan operasi? Saya kira untuk saat ini mungkin akan landai dulu. Tapi kalau saya ditanya cantikan Mahalini yang sekarang ya. Tapi perkaranya itu tadi, orang itu nggak kenal sama yang sekarang. Sedangkan orang itu memang pengennya itu lihat Mahalini yang pipinya cabi, hidungnya juga hidung ala orang Indonesia yang memang nggak semancung orang-orang Korea yang dioperasi itu gitu loh. Jadi biarkan sajalah kalau menurut saya masyarakat sekarang ini dengan sakit hatinya. Tapi toh yang dicintainya di sini adalah Mahalini yang ada di dalam dirinya. Yang akhirnya menikah dengan Rizky Febian, menyanyikan lagu dengan sepenuh hati, dan saat, mohon maaf, orang-orang mendengarkan suara Mahalini, ini kan mereka itu nggak nonton secara langsung, tapi membayangkan wajahnya. Mungkin perlu waktu, tapi saya melihat bahwa hokinya sebenarnya akan semakin baik. Ada penyesalan di dalam. Oh jelas lah, kalau itu saya kira nggak perlu menggunakan kartu. Bahkan, saya melihat kemarin juga saya katakan, Mahalini ini sempat. Saya yakin dia mungkin nggak akan mengakui. Pengen pergi ke Korea dan balikin wajahnya kayak sebelumnya. Tapi saya nggak mengira itu mungkin bisa dilakukan ya. Karena udah kadung gitu loh. Kecuali mohon maaf, kalau seandainya implan payudara atau sesuatu yang sifatnya tambahan yang nggak melakukan sebuah operasi merubah, itu mungkin masih bisa. Tapi kalau ini kayaknya enggak. Jadi mungkin kalau memang mau dilakukan, PR Works itu tadi, PR Works memberikan sebuah pengertian, membuat dia jadi mengiklankan lagi Mahalini kayak dulu lagi. Dan dengan seperti ini saya pikir akhirnya orang akan mau kok untuk menerima. Karena sebenarnya ya mohon maaf ya, ini di sini pun saya merasa bahwa ini kurang adil. Karena Mahalini operasi, tambah cantik tapi dibully. Rizky Febian ini operasi, saya pikir sama-sama aja loh ya. Dengan hidung mancung ya dia tetap Rizky Febian yang saya tahu dan dia anaknya Kang Sule gitu loh. Dan orang juga nggak terlalu peduli apakah Rizky Febian ini harus lebih ganteng atau enggak. Orang menyukai suara, karakter suara, dan juga pembawaannya. Tapi orang nggak menghujat Rizky gitu. Nah sebenarnya kan yang menghujat Mahalini wanita, Mahalini sakit hati, dan dia nggak bisa berkreasi, yang rugi juga fansnya sendiri. Jadi di sini kalau menurut saya, tolonglah tahu juga bahwa walaupun kalian merasa memiliki Mahalini, dia tetap seorang wanita yang mandiri dan berhak menentukan nasib hidupnya. Menentukan hidungnya mau diapain, dagunya mau diapain. Dan jangan juga menjudge misalkan, oh kalau operasi memang sinus, kenapa kok yang lain dikerjain juga? Ya itu kan bisa-bisanya public figure kan. Mau operasi kan mereka pasti mengaku ada kesalahan dalam diri mereka. Tapi apapun itu kan pengen menjadi lebih baik. Jadi kalau saya kira hargailah upaya mereka. Dan yuk kita tunggu apa yang akan dilakukan untuk memberikan semangat kepada para pengikutnya yang kecewa ini, sehingga mereka pun bisa memberikan semangat untuk Mahalini nanti. Semoga sih saya melihat ini semua gak akan terlalu lama. Karena kasihan, sangat kasihan Mahalini ini, yang dia ternyata itu sangat terpengaruh emosinya dengan hal-hal yang dia baca di sosial media. Semoga ini semua bisa segera dilalui. Kita tahu bahwa Mahalini juga semakin cantik. Operasi ini bagus kok, dan mungkin memang ini adalah satu momen di mana ada sebuah transformasi, dan harapannya juga harus dibarengi dengan lagu yang juga mulai bertransformasi, dan dari sini kita sebenarnya akan ya diberikan sebuah pilihan, dan kita akan bisa, kalau kangen Mahalini dulu ya nontonnya video yang dulu, kalau mau yang sekarang kita ikuti saja yang sekarang. Tapi semoga semua yang terbaik terjadi juga untuk kalian semua, dan terus ikuti channel YouTube saya di mana saya akan membahas konten-konten selebriti, tidak untuk mengomentari, tapi untuk menjadikan sebuah pembelajaran terhadap kalian semua yang saya yakin pasti sedikit banyak mengalami kehidupan yang juga sama. Dan kalian juga pastikan follow akun YouTube dari SG Entertainment sebagai salah satu channel yang paling senior di Indonesia dan memberikan kurasi tentang berita artis, gosip, dan berita-berita terkini kehidupan selebriti di Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.